Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, 71 orang yang tersisa, menggosok tangan mereka dengan gembira, memandang 49 orang dan berteriak, "Kemari, kita juga merasakan kekuatan formasi pedang." Segera, 71 orang menggantikan satu orang dalam 2 jam, dan mereka juga merasakan perasaan menjadi orang yang kuat. Perasaan ini sungguh luar biasa bagi 120 orang yang belum pernah mengalaminya. Seolah-olah mengangkat tangan dan kaki seseorang, seseorang dapat memusnahkan praktisi dari alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Tan Yun melihat sekeliling pada orang-orang yang bersemangat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Alasan mengapa saya mengajarkan ini kepada semua orang adalah karena kami semua adalah murid Danmai. Ini juga untuk menyelamatkan hidup Anda. Kamu hanya perlu mengetahuinya. Jika kamu mengajarkannya kepada orang lain secara pribadi, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan." 120 orang merasa tercengang, dan segera membungkuk dan berkata, "Kakak Tan, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengajarkannya kepada siapapun, termasuk keluarga kami." Iya, setelah Tan Yun mengangguk puas, dia melihat ke sekitar 120 orang dan berkata lagi, "Tugas penting untuk melindungi pintu, diserahkan kepada Anda. Saya akan pergi sebentar." Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dan membuka mulutnya sedikit. Ketika dia hendak berbicara, Luo Fan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Kakak Tan, kemana kamu akan pergi? Sekarang para murid Istana Abadi dan Sekte Abadi, target utama pembunuhan adalah kamu harus tinggal bersama kami." Semua murid setuju, berharap Tan Yun bisa tinggal. "Terima kasih atas perhatian Anda." Tan Yun berkata dengan keras, "Sekarang kita dibagi menjadi 2 kelompok. Kamu tinggal di sini untuk berkultivasi dan menerobos ke alam permurnian jiwa. Meng Yi dan Ziyan dan aku bertanggung jawab untuk menghancurkan musuh. Ketika kita membunuh Sekte Abadi dan murid Istana Abadi Jiwa, aku akan kembali dan mengumpulkan semua orang untuk menjelajahi harta dari jurang pemakaman dewa." Semua orang mendengar kata-kata itu dan terima kasih mereka kepada Tan Yun. "Tan Yun, kakak Meng Yi, aku juga ingin menemanimu, kalau tidak, aku mengkhawatirkanmu." Zhong Wu Xiao muncul di depan Tan Yun, dengan ekspresi khawatir. "Bodoh, jangan khawatir, naga guntur aja bukan lawan besar. Saya memiliki perlindungan besar dengan Meng Yi dan Ziyan, jadi tidak akan terjadi apa-apa." Tan Yun meletakkan tangannya di bahu Zhong Wu Xiao Xiang, dan berkata dengan lembut, "Selanjutnya, kamu hanya tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu harus dengan patuh meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan berlatih latihan yang aku berikan padamu." "Baiklah." Zhong Wu Xiao mengerutkan bibirnya, mengangkat sepasang tangan batu giok, sambil merapikan jubah Tan Yun, sambil menasihati, "Kamu, sistermu dan sister Ziyan, perhatikan keselamatan. Saya di sini menunggu Anda kembali." Petik 2. Setelah itu, Sue Ziyan, Mu Meng Yi dan mengucapkan selamat tinggal dan melompat ke punggung singa naga emas bersama Tan Yun. "Kakak Tan dan kakak ipar, hati-hati, kami menunggumu kembali." Para murid Danmai berkata serempak. "Iya." Tan Yun menjawab dan memerintahkan, "Pria besar, ayo." Aum, melambaikan sayapnya, terbang keluar dari hutan, melayang di langit biru. "Kakak ipar, area percobaan 10 juta mil jauhnya, bagaimana kita bisa menemukannya?" Sue Ziyan bergumam dengan tangan di pinggangnya. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mu Meng Yi berkata sambil berpikir, "Tan Yun, kamu akan pergi ke pintu masuk jurang pemakaman dewa dan menunggu musuh." Tan Yun tersenyum, "Sekarang orang-orang dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi ingin membunuh kita. Masa percobaan di Tanah Abadi hanya 1 tahun. Dari sudut pandang musuh dan bahkan kita, karena masa percobaannya terlalu singkat, setiap orang hanya memiliki 2 pilihan.
Pertama, mundur untuk berlatih, tetapi jika Anda ingin menerobos ke alam pemurnian jiwa, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Dengan cara ini, waktu untuk memasuki jurang pemakaman terlalu sedikit. Petik 2. Saya menduga bahwa sebagian besar murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa tidak akan memilih untuk kultivasi dan melewatkan kesempatan untuk memasuki jurang dewa untuk menemukan harta karun. Selanjutnya, semakin tinggi levelnya, semakin kuat serangan kekuatan destruktif saat memasuki jurang dewa. Jadi, saya pikir musuh akan memilih opsi kedua. Pilihannya adalah mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk, menunggu, mencegat dan membunuh murid-murid sekte kita yang ingin memasuki perburuan harta karun, dan pada saat yang sama, mencari dan membunuh murid-murid sekte kita, di area percobaan. Mendengar ini, Mu Mengyi mengangguk sedikit, dan setuju. Tan Yun melanjutkan, sekarang kita pergi langsung ke pintu masuk jurang dewa, pertama-tama pancing musuh yang tersembunyi untuk keluar dan bunuh mereka semua, lalu kita menjaga pintu masuknya. Sekte Abadi dan murid Istana Jiwa, tidak mungkin menghabiskan 1 tahun untuk mencari dan membunuh murid-murid. Jika mereka tidak menemukan hasil untuk waktu yang lama, mereka pasti akan pergi ke jurang dewa untuk mencari harta karun. Pada saat itu, berapa banyak yang akan kita bunuh? Setelah mendengarkan, Mu Mengyi dan Sue Zian menganggukkan kepala. Tan Yun menyingkirkan singa naga emas, pedang terbang berkaki 3, dan terbang menuju pintu masuk jurang dewa. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk ke jurang dewa, di lembah yang indah dan tenang sejauh 150.000 mil, penjagaan ketat. Ada 50 murid masing-masing dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. 100 orang tersebar jauh di dalam lembah, menjaga sebuah gua. Di sisi kiri Dongfu, penjaga 3 murid perempuan dari Sekte Abadi, yang ada di seluruh negeri dan kota. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali ketiga gadis itu. Karena larut malam sebelum persidangan, Ru Yanchen membawa 9 sekte dalam yang kuat untuk pergi ke Gunung Peri, untuk mengancam Tan Yun. 3 wanita di antara 9 orang yang dibawa Ru Yanchen pada saat ini, menjaga gua. Ketiga wanita itu adalah Pan Hanxing, Li Miaoxin dan Guo Biyun. Pan Hanxing berada di peringkat kedua dalam kekuatan di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi, Li Miaoxin peringkat ketiga dan Guo Biyun peringkat ketujuh. Di sisi kanan luar gua, ada 2 pasang Tao di Istana Jiwa, Zhao Xiguang dan Liu Danwen, Cao Xiong dan Jiang Rou. Keempatnya adalah di antara 10 yang terkuat di gerbang dalam Istana Jiwa. Pada saat ini, di dalam gua, Nangong Yukin dan Ru Yanchen sedang berkomunikasi. Yukin, setelah Ru Yanchen belum selesai, dia diinterupsi oleh Nangong Yukin, Tuan Muda Ruyan, wanita suci ini mengatakannya lagi, jangan panggil namaku. Ah, hehehehe, bagus. Ru Yanchen tersenyum canggung, tetapi diam-diam berpikir dalam hatinya. Jalang, apa masih mengabaikan tuan muda ini sekarang? Ketika persidangan selesai, ayahku akan pergi ke Istana Jiwa dan kuil Nangong untuk melamar. Setelah tuan muda ini menikahimu, aku akan mencicipimu perlahan, kamu bisa menjadi wanita bisa dimanfaatkan tuan muda ini sesuka hati. Hahaha, pada waktunya, Istana Jiwa dan Dinasti Suci Nangong semuanya akan menjadi milik keluarga Ru Yan saya. Diam-diam, Ru Yanchen menekan amarahnya, dia mengepalkan tinju ke arah Nangong Yukin dan berkata dengan sopan, wanita suci, saya tidak tahu hanya lamaran saya. Bagaimana menurut Anda? Sebelum persidangan dimulai, Kepala Istana Jiwa, Zhuge Yu, dan penguasa Sekte Abadi, Ru Yan Wuji, mereka setuju. Selama persidangan, murid-murid akan bergabung untuk membunuh murid-murid dari Huang Fu Shengzong. Karena itu, sebelum persidangan dimulai, Nangong Yukin dan Ru Yanchen akan bertemu di lembah ini. Pada saat ini di lembah, hanya ada lebih dari 100 orang. 1.900 murid dari Sekte Abadi,
dan lebih dari 2.900 orang dari Istana Jiwa. Mereka telah dibagi menjadi dua kelompok, berusaha membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Yuan Silang, peringkat kedua gerbang dalam Istana Jiwa, Jia Kuang, peringkat ketiga, dan Qingyang Jiangqiu, peringkat pertama gerbang dalam Sekte Abadi. 3 hari yang lalu, dia telah menyergap di pintu masuk Jurang Dewa, menunggu murid-murid Huang Fu Shengzong melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Di sisi lain, lebih dari 4.000 murid dari Istana Jiwa dan Sekte Abadi berada dalam kelompok di area percobaan, mencari dan membunuh murid-murid Huang Fu Shengzong. Baru saja, Ru Yanchen menyarankan agar dia dan Nangong Yuqin pergi ke Jurang Dewa untuk menjelajahi harta karun. Tentu saja, Ru Yanchen sudah menyiapkan obat yang tidak berwarna dan tidak berasa, dan sedang menunggu Nangong Yuqin untuk mengambil umpannya. Menurutnya, jika Nangong Yuqin ditaklukkan sebelum lamaran, akan jauh lebih bagus. Pada saat ini, Nangong Yuqin menolak, "Maaf, saya sedikit lelah sekarang dan tidak ingin pergi kemanapun, silakan kembali." Ru Yanchen kesal di dalam hatinya, tetapi wajahnya lembut, dan berkata dengan prihatin, "Karena wanita suci itu tidak sehat, Tuan Muda tidak akan mengganggu, saya akan mengunjungi lain hari." Setelah itu, Ru Yanchen berbalik dan berjalan keluar dari gua, menuju gua di sisi lain lembah. 3 kecantikan gerbang dalam Sekte Abadi yang menjaga di luar Dongfu, Pan Hanxing, Li Miaoxin, dan Guo Biyun, mengikuti dengan patuh. Setelah Ru Yanchen kembali ke gua, wajahnya berubah suram dan berkata, "Kalian bertiga masuk." "Siap Tuan Muda." Setelah ketiga wanita cantik itu melangkah ke dalam gua, Ru Yanchen melambaikan tangan kanannya, dan pintu masuk gua itu seperti riak air, dan penghalang kedap suara diatur. "Tuan Muda, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah lagi?" Li Miaoxin berkata dengan lembut, berjalan menuju Ru Yanchen dengan berbagai gaya. "Siapa lagi, kalau bukan jalang seperti Nangong Yuqin?" Ru Yanchen berteriak, dan segera, dia menamparkan pinggul Li Miaoxin, dan berteriak, "Pelacur, jatuhkan badanmu ke tanah." "Siap Tuan." Li Miaoxin melotot seperti sutra dan berbaring di depan Ru Yanchen. "Kalian berdua, masuk ke sini." Ru Yanchen memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun, mempermalukan. "Siap Tuan." Di hadapan penghinaan, kedua gadis tampak terbiasa, menyambutnya, dan mulai membuka pakaian Ru Yanchen. "Kalian bertiga, mulai sekarang, menjadi Nangong Yuqin." Ru Yanchen membayangkan ketiga gadis sebagai Nangong Yuqin, dan mulai menghina dan merusak ketiganya di dalam gua. Di sisi lain, Nangong Yuqin mengerutkan kening, dan berjalan keluar dari gua, melihat Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dan memerintahkan, "Saya memiliki sesuatu untuk pergi keluar, Anda di sini untuk menungguku." "Wanita suci mau kemana? Kami akan menemanimu." Jiang Rou berkata dengan hormat. "Tidak perlu." Ketika Nangong Yuqin mengeluarkan perahu roh, Jiang Rou tiba-tiba berlutut, "Wanita suci, kepala istana menyuruh kami berempat menjagamu kemanapun di tempat abadi berbahaya, biarkan kami menemanimu." "Iya." Zhao Xiguang, Liu Danwen, dan Cao Xiong berlutut. Zhuge Yu menjelaskan bahwa jika Nangong Yuqin dalam bahaya, mereka berempat akan mati. Karena itu, mereka berempat memohon pada Nangong Yuqin. Nangong Yuqin menarik napas dalam-dalam, "Bangunlah, jika saya tidak bisa keluar dari bahaya, dengan kekuatan Anda tidak dapat melindungi saya. Selain itu, saya hanya ingin keluar, untuk bersantai." Nangong Yuqin terbang ke atas, dia mengendarai perahu roh ke udara, dan menghilang di ujung langit. Nangong Yuqin terbang menuju gunung yang 1.000.000 mil jauhnya, mengendarai kapal harta karun tinggi. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun lah yang memberi tahu Zhuge Yu bagaimana cara menyelamatkannya, dia dalam kebingungan akhir-akhir ini dan sangat takut kehilangan Tan Yun. Dia menusuk dada Tan Yun dengan pedang di gunung,
dan kemudian berpikir bahwa naga guntur itu mungkin akan menyerang Tan Yun, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Ketika dia memikirkan kematian Tan Yun, hatinya akan sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak tahu apa sumber dari sakit hati dan kesedihan seperti itu. Dia hanya tahu bahwa dia sangat peduli pada Tan Yun. Nangong Yukin menghabiskan 3 hari dalam kepanikan dan kecemasan. Ketika dia muncul di atas air terjun dengan perahu rohnya, melihat pemandangan runtuhnya gunung, dan kemudian melihat ke bawah, jejak perang yang hancur adalah semacam hal yang tidak menyenangkan. Firasat itu datang secara spontan. Tidak, dia tidak akan mati. Nangong Yukin, tubuhnya gemetar, air mata mengaburkan pandangannya, dan berteriak, Tan Yun. Tan Yun, di mana kamu? Dia berteriak ngeri dan melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi area di bawah 480 mil, dengan hati-hati mencari jejak Tan Yun berulang kali. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu, dia mengabaikan air matanya, menyapu perahu roh, dan menemukan kepala naga atribut angin dari naga guntur angin di puing-puing dari runtuhan gunung. Ketika ditemukan bahwa kepala naga putus dan pil iblis dari atribut angin diambil, kegembiraan muncul di matanya yang berlinang air mata. Dia tidak boleh mati, dia pasti telah meminum pil iblis. Setelah itu, dia pergi ratusan mil jauhnya dan menemukan tubuh naga, dan juga memperhatikan bahwa pil iblis di kepala petir telah menghilang. Dia menemukan jejak kaki di tanah basah. Dilihat dari ukuran jejak kaki, itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Ini pasti jejak kaki Tan Yun dan Gongsun Ruoxi. Nangong Yukin menangis kegirangan, hebat, dia tidak mati, dia baik-baik saja. Setelah banyak kebahagiaan, Nangong Yukin duduk sendirian di atas batu, dengan ekspresi sedih, dan matanya yang indah dan bergumam tanpa semangat. Selama kompetisi 4 keterampilan, ketika saya melihatnya dengan wanita lain, saya akan merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah saya cemburu pada wanita yang berbicara dan tertawa dengannya. Ketika saya berada dalam pertarungan hidup dan mati dengannya, saya menyakitinya, dan penyakit jantung saya akan menyerang, melukai tubuhnya, itu menyakitkan di hati saya. Aku berada dalam formasi pedang yang dia atur, dan lelaki itu menangis. Jika bukan karena halusinasiku, itu akan menjadi suara tangisan ketika dia melihat bahwa aku akan mati. Juga, beberapa hari yang lalu saya menikamnya di gunung, dan saya akan merasa tertekan. Saya akan merasa sedih ketika saya melihat matanya yang acuh tak acuh kepada saya. Nangong Yukin air matanya tidak bisa berhenti menetes, apa aku cinta padanya? Apakah itu cinta? Atau, dia dan aku memiliki cinta satu sama lain di masa lalu dan kehidupan ini? Aku bersumpah demi Nangong Yukin, aku harus menemukan jawabannya. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sue Zian menginjak pedang terbang, dan 500 mil jauhnya dari pintu masuk jurang abadi, Tan Yun, yang diselimuti dalam radius 500 mil melalui kesadaran spiritual, tiba-tiba mengerutkan kening dan wajahnya berubah. Tan Yun, ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mu Mengyi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.